Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kayla Rianti Nandini, kelas 12 IPS 1, absen 16, ingin menjelaskan tentang konflik Cekoslowakia. What will be discussed? Apa aja sih yang akan kita bahas? Pertama, ada awal mula Cekoslowakia. Dilanjutkan dengan konflik Cekoslowakia. Ada pula faktor-faktor perpecahannya, dan terdapat juga tokoh-tokohnya. Awal mula Cekoslowakia. Sebelum bernama Cekoslowakia, negara ini terkenal dengan nama Bohemia. Kenapa? Karena di wilayah tersebut ada banyak pendatang dari suku Boiran. Di tahun 1917 terjadi pertemuan di Pittsburgh, Pennsylvania, di mana Thomas Masaryk mewakili Ceko menandatangani perjanjian tersebut. Perjanjian itu mendorong penyatuan negara Saesia dan Slovakia menjadi Cekoslowakia yang resmi berdiri pada Oktober 1915. Cekoslowakia berbentuk republik dan memiliki pusat pemerintahan di Praha. Nama Cekoslowakia sendiri diambil dari dua etnis setempat, yaitu etnis Ceko atau Bohemia yang berada di sebelah barat dan etnis Slovak yang mendominasi wilayah timur. Sebelum menjadi negara yang merdeka, wilayah Cekoslowakia menjadi negara tempat membuat senjata dan menjadi gudang senjata setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Seiring perjalanannya sebagai sebuah negara, tahun 1948 sampai 1989, Cekoslowakia pun menjadi republik yang berpaham komunis. Kita beralih ke konflik Cekoslowakia. Meski awalnya merupakan negara yang maju, lama-kelamaan Cekoslowakia mengalami kemunduran karena sistem ekonomi yang terpusat. Hal ini mendorong timbulnya gagasan dan tuntutan kepada pemerintah untuk melakukan reformasi. Salah satunya dari Alexander Dubček. Pada tahun 1968, Dubček yang pro-reformasi terpilih menjadi sekretaris tertinggi Partai Komunis. Ada beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh Dubček. Salah satunya adalah melonggarkan pengawasan terhadap media. Periode reformasi ini sering disebut dengan nama Musim Semi Praha atau Prague Spring, yang berlangsung pada tanggal 5 Januari 1968 sampai 21 Agustus 1968. Hal-hal yang dilakukan oleh Dubček ternyata mengundang rasa tidak suka dari Uni Soviet. Kenapa? Karena pendukung ideologinya menjadi berkurang. Uni Soviet akhirnya menginvasi Cekoslowakia bersama beberapa negara lainnya pada tanggal 21 Agustus 1968. Pasca invasi yang dilakukan oleh Uni Soviet, pasukan Uni Soviet masih berada atau ditempatkan di Cekoslowakia, gunanya untuk mengawasi pergerakan Cekoslowakia. Dubček yang menjadi kepala negara merasa tidak bebas untuk melakukan sesuatu, dan akhirnya mundur pada 1969. Kepemimpinan Dubček digantikan oleh Gustav Husak yang pro-komunis. Di tahun ini juga, sistem administrasi Cekoslowakia dimodifikasi menjadi sistem federal yang terdiri menjadi dua negara federasi bagian atau Republik Sosialis Ceko dan Republik Sosialis Slovakia. Lanjut ke munculnya demonstrasi. Pada 1989, terjadi demonstrasi yang disusul dari tekanan rakyat untuk melakukan reformasi politik. Sadar apabila dengan melawan demonstran hanya akan memantik permasalahan yang lebih besar, pemerintah Cekoslowakia akhirnya melunak dan mengizinkan pembentukan pemerintahan koalisi dengan kubu oposisi non-komunis. Terbentuknya pemerintahan koalisi kemudian diikuti dengan naiknya Václav Havel sebagai presiden dari Cekoslowakia pada bulan Desember 1989. Periode dari komunis ke demokratis ini kemudian dikenal dengan nama Revolusi Bloodru atau dikenal juga dengan Revolusi Velvet yang terjadi pada 17 November sampai 29 Desember 1989.
Nah, pada tahun 1990, Cekoslowakia menjalani pemilu multipartai untuk pertama kalinya dan membawa Havel kembali terpilih sebagai presiden. Sistem ekonomi terpusat ala komunis tak lagi dijalankan, dan perusahaan swasta mulai bermunculan. Media diberi hak seluas-luasnya dalam hal pemberitaan, dan embel-embel sosialis dilarang dalam nama negara. Pasca revolusi. Tidak sampai di situ, revolusi ini ternyata menimbulkan perdebatan di dalam parlemen Ceko dan Slovakia. Hingga akhirnya pada 1 Januari 1993, kedua negara memutuskan untuk pecah atau berdiri sendiri-sendiri. Di samping revolusi beludru, penyebab lainnya adalah perpecahan dalam anggota parlemen karena ada yang mendukung adanya desentralisasi atau pemusatan dan ada pula yang tidak setuju. Akibat pusat pemerintahan yang berada di kota Praha, anggota parlemen dari wilayah Slovakia tidak setuju karena dianggap tidak adil bagi wilayah mereka. Meski Ceko dan Slovakia telah berpisah, perpisahan Cekoslowakia berlangsung dengan damai, sehingga tidak ada konflik yang menyelimuti lagi. Di sini terdapat faktor-faktor perpecahan yang ada 3. Pertama, adanya perbedaan kondisi masyarakat dan infrastruktur antara kedua negara. Kedua, Ceko menganggap Slovakia sebagai beban, sedangkan Slovakia merasa dianaktirikan. Ketiga, kedua negara sepakat akan lebih mudah berkembang jika keduanya menjadi negara yang terpisah. Yang terakhir, terdapat tokoh-tokoh yang penting dalam konflik Cekoslowakia itu. Yang pertama ada Thomas Masaryk, lalu ada Alexander Dubček, ada Gustav Husak, dan Václav Havel. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.